Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, petang hari ini Allah masih mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian proses belajar memahami agama kita, sehingga kita memiliki cukup ilmu untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi perintah agama. Ya, ittaqillaha mastata'tum, kata Quran, bertakwalah kamu kepada Allah, taatilah Tuhanmu Allah sesuai kemampuanmu. Maka penting untuk kita selalu belajar. Belajar kita ini berhenti ketika kita sudah mati. Maka tadi dalilnya jelas, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya bertakwa kepada Allah itu sampai mati. Belajar itu sampai mati. Saya kan sudah tua Ustadz, apa wajib belajar? Tidak ada dalil yang menjelaskan orang yang sudah tua tidak usah belajar. Tidak ada. Ya, belajar itu kewajiban anak-anak, tidak. Dalilnya jelas, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Anak-anak, remaja, orang tua, laki, perempuan, kaya, miskin, selama dia muslim, maka dia terbebani untuk terus belajar. Jemaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita malam ini surat Al-Qasas, dan kita lanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 133, Al-Qasas 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah olehmu pahala atau bekal untuk kehidupan di negeri akhiratmu dari apa-apa yang telah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah kamu lupa akan bagian kamu terhadap nikmat-nikmat Allah ketika kamu hidup di dunia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi dalil yang jelas buat kita orang-orang beriman bahwa orientasi hidup kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh berhenti di dunia, titik. Ya. Visi, misi, cita-cita besar seorang muslim itu bukan untuk bagaimana hanya mendapatkan kesuksesan dalam tanda petik pada tataran kehidupan dunia saja. Karena maaf Bapak Ibu jamaah, dunia ini untuk orang beriman tidak punya masa depan. Dunia ini bagi orang beriman itu tidak punya masa depan, Pak. Kalau anak muda ditanya, apa cita-citamu? Oh, saya nanti punya ini, begini. Itu cita-cita yang nisbih, istilah orang kampus itu, yang tidak bisa dipegang. Ya, maka orang-orang beriman itu bagaimana cara supaya dia punya masa depan di akhirat, bukan di dunia. Ya, bukan di dunia.
sekaya apapun orang di dunia, maka ketika dia mati, laki-laki hanya 3 lembar kain kafan. Perempuan agak lumayan, 5 lembar. Semiskin apapun orang itu di dunia, sama Pak. Ketika mati statusnya sama, mayat yang dibawa apa? 3 lembar kain kafan atau 5 lembar kain kafan. Hal-hal yang di luar itu tidak akan dibawa. Maka Nabi mengatakan ketika orang itu mati, yang mengantarkan dia itu berapa? 3. Hartanya, keluarganya, amalnya. Yang 2 nggak mau ikut, kembali Pak. Apa itu? Hartanya Pak. Oh, Masya Allah Pak. Ya, hartanya Pak dicari Pak. Pergi gelap, pulang gelap. Oke. Selesai, kadang-kadang sebelum subuh itu sudah berangkat. Bahkan adzan subuh dia berangkat Pak. Pulang setelah maghrib. Kenapa? Mana Mas? Kerja, cari rezeki. Buat siapa? Buat keluarga. Ya. Ternyata ini tidak dibawa Pak. Berhenti ketika di pintu kuburan. Keluarga, apalagi keluarga Pak. Istri ya, moh. Ya, yang mati istri dulu, bapak moh. Bila perlu nikmati jam 7, kubur jam 8, jam 9 nikah lagi. Karena bapak tidak punya masa iddah. Kalau ibu harus menunggu 4 bulan 10 hari. Siapa yang menyertai? Amalnya Pak. Itu kalau di dunia dia beramal, dan amalnya adalah amal yang soleh, bukan amal yang salah. Nah, maka ayat ini Bapak Ibu jemaah menjadi dalil yang kuat buat kita bahwa orientasi hidup kita itu bukan bagaimana mendapatkan kesuksesan hidup di dunia lalu melupakan akan nasib yang sebenarnya dari kehidupan ini, yaitu sukses di alam akhirat. Carilah karunia Allah di dunia untuk kamu jadikan sebagai sarana agar mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia, bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah realitas, yes. Tapi jangan sampai gara-gara kehidupan dunia kita lupa bahwa dunia ini sebentar lagi pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini pasti kita akan tinggalkan, atau mungkin dunia ini akan meninggalkan kita. Maka ketika orang mencari dunia Bapak Ibu jemaah, mereka tidak akan pernah puas, dan titik kepuasan kepada dunia tidak akan pernah ada kecuali hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah kaku, masuk tanah, ditutup rapat, baru berhenti nafsu terhadap dunia. Nggak ada Pak. Orang puas di dunia itu nggak ada Pak. Nggak ada yang puas Pak. Ya. Nggak pernah puas Pak terhadap dunia itu. Makanya orang bijak mengatakan hawa nafsu manusia kepada dunia itu sama seperti orang haus minum air laut. Seberapapun yang diminum, dahaganya tidak pernah bisa hilang Pak. Garam diminumnya haus terus Pak. Ini teori Bu, ya, teori ini. Jadi kalau kepingin makan banyak, dikasih garam-garaman aja, itu pasti terangsang untuk terus makan itu. Tapi kalau kelebihan garam kan bahaya juga itu. Ya, poin pertama Pak, jangan lupa nasib kita di dunia. Boleh nggak kita miskin? Jangan. Karena al-faqru kana kemiskinan itu sebagian dari kefakiran. Kana al-faqru ayakuna al-kufra. Separuh dari kemiskinan adalah kekafiran. Ya.
Ketika kita di dunia oleh Allah ditakdirkan kaya, jangan hanya kita sendiri yang menikmati kekayaan itu. Makanya mungkin karena ini kemudian Muhammadiyah itu berinisiasi untuk ambil aja lah tawaran tambang dari pemerintah itu. Konsepnya Muhammadiyah kan gampang. Nanti tambang dikelola, hasilnya dikembalikan ke masyarakat. Karena apa? Muhammadiyah sudah kaya, Pak. Muhammadiyah sudah kaya, bukan duitnya, Pak, jiwanya, Pak, kaya itu. Saking kayanya Muhammadiyah itu, amal usahanya banyak tapi nggak terurus. Saking kayanya Muhammadiyah itu. Ya. Nah, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan kebijakan yang diambil oleh pimpinan pusat itu mudah-mudahan betul ya, dalam rangka ingin membantu mensejahterakan rakyat. Karena selama ini kan tambang itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan itu tidak berdampak kepada masyarakat. Masyarakatnya berdampak pada kerusakan. Buktinya apa? Freeport itu orang Papua tetap telanjang, ya, tetap pakai cawat itu, tetap pakai koteka. Seandainya berdampak pada masyarakat, seharusnya Papua sudah selesai. Masyarakatnya sudah sejahtera semua secara ekonomi. Ya. Nah, apa Bapak Ibu yang harus kita perbuat selama kita hidup di dunia? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi di antara tugas kita untuk mendapatkan bekal dalam rangka menggapai kesuksesan di alam akhirat adalah ketika di dunia terus berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan sekecil apapun nilai kebaikan itu. Hatta jenengan jalan, ketemu duri di jalan, ambil, singkirkan. Itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Hatta ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum. Tabassumuka fi wajhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu oleh Allah dicatat sebagai sedekah, Pak. Insyaallah. Kenapa Nabi ngomong kayak gini, Pak? Mungkin senyum itu susah, Pak. Iya. Susah apa senyum itu? Ya, susah. Bahkan ada hadis mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, Nabi yang ngomong itu ya. Saya lupa teks hadisnya itu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan kepada setiap umatku itu untuk bersiwak, untuk sikat gigi setiap berwudu. Berarti ketika berwudu ada yang tidak sikat gigi. Itu enteng, Pak, tapi tidak semua orang bisa itu. Ya. Sama tadi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu sedekah yang tidak perlu cari uang recehan di sini, Pak, nggak perlu itu. Assalamualaikum, Pak. Gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Senyum aja, Bu. Ya, Bu, senyum ya, Bu ya. Senyum sama temannya, Bu. Kalau ada lawan ya, jangan senyum sendiri, Bu. Ya, nanti di foto sama cucunya, terus cucunya share sama temannya. Nenek kalau senyum sendiri nggak bahaya, tak? Nah, itu nanti ya, obatnya habis. Ya, berbuat baik. Dan puncak kebaikan bagi seorang muslim adalah, sekali lagi, puncak kebaikan bagi seorang muslim apa? Istiqomahnya dia membangun komunikasi vertikal dengan Allah. Salatnya beres, Pak. Ini puncak kebaikan bagi pribadi setiap muslim. Maka siapapun dia, kalau sama Allah sehari-harinya, vertikalnya 5 waktu bermasalah, maka dia tetap dinilai tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, Pak. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerusakan. Ya. Jangan buat kerusakan. Sebentar, telepon masuk. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Allah tidak senang. Kenapa? Bumi ini Allah ciptakan untuk kita nikmati, untuk kita syukuri, untuk kita manfaatkan hasilnya secara maksimal tanpa perlu merusak.
Kita ini kadang-kadang banyak melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan tanpa kita sadari. Maaf, buang sampah sembarang tempat. Itu kerusakan yang paling kecil dan masif dilakukan oleh setiap kita. Kalau Profesor Zainuddin Maliki pernah bercerita, saya ini pernah di Australia sekian bulan. Di Australia itu orang buang sampah di tempat sampah. Kalau kita di sini, semua tempat menjadi tempat sampah. Padahal kita punya at-tuhuru satrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Dalilnya kita punya, Pak. Perintah Qur'annya kita punya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta, senang, Allah suka pada hamba-hambaku yang bertaubat dan hamba-hamba yang senantiasa menjaga kebersihan. Baik kebersihan dirinya, kebersihan fisiknya, kebersihan batinnya, kebersihan jasmaninya, kebersihan rohaninya, dan juga kebersihan lingkungan tempat dia tinggal. Tapi prakteknya masih ingat, Pak? Putranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mati tenggelam di mana itu? Swiss ya. Jenengan lihat ya di TV itu atau di video itu, sungainya gimana, Pak? Masya Allah, bersih. Batu yang di dasar kelihatan, bening sungainya. Itu negara kafir, Pak. Negara kafir, Pak. Kemudian kita bandingkan dengan sungai kita, berantas. Apa yang nampak? Oh, Mas, Masya Allah. Ditanya yang sekitar ini, dari sini sampai Jawa Tengah sana itu, kira-kira orang yang tinggal di bantaran kali itu Islam atau bukan? Islam semua, Pak. Sholat, sebelum sholat berwudu saya. Itu gambar apa? Kebersihan. Orang kafir sembahyang nggak pakai wudu, Pak. Tapi kok bisa ya sungainya bersih? Makanya Muhammad Abdu itu mengkritik kita. Ketika saya di negara-negara Barat yang tidak ada Islam, yang tidak ada orang beragama Islam, nampak Islam bagi saya. Dan ketika saya ke Mesir, negara yang mayoritas Muslim, itu tidak kelihatan Islamnya. Kenapa? Di negara-negara Barat umat Islam minoritas, tapi nilai-nilai Islam nampak dalam kehidupan. Bersih. Di negara kita mayoritas Muslim, tapi nilai-nilai Islam belum terpraktekkan dalam kehidupan. Nah, saya kadang-kadang ada teman-teman kepala sekolah Muhammadiyah itu studi banding. Kemana? Ke Jepang. Apa yang mau distudikan? Bla 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 bla. Kesini nggak bisa apa-apa. Oh, ini habisin duit aja ini. Ya. Kemarin tuh kepala sekolah SD Muhammadiyah Surabaya. Studi banding kemana? Mekah, Madinah, plus umroh. Ya. Pulang dari umroh, saya lihat teman di kantor itu ya, pancet aja sholatnya. Pernah suatu waktu saya tanya anaknya, siapa yang hari tidak sholat subuh? Saya tanya, anaknya mantan kepala sekolah nggak sholat. Padahal dulu pernah umrah. Kenapa nggak sholat? Kesiangan. Wudu ke masjid, sholat lagi. Jadi ada yang studi banding tapi tidak jelas dari sana mau ke sini apa yang mau dipraktekkan. Sebenarnya kita nggak usah, kita ngaji benar aja lah. Kemudian kita berusaha untuk menjalankan itu. Ya, kembali Pak. Jangan buat kerusakan dalam kehidupan kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, kata Nabi, adalah orang yang bisa menyelamatkan orang Islam yang lain atau manusia yang lain dari kata-katanya dan perbuatannya. Berarti lisan kita ini harus tidak merusak, Pak. Kalau sekarang orang manusia tidak perlu ngomong, Pak. Bikin status menghina orang, membuli orang sudah
pakai kata-kata aja, perlu ngomong. Jadi kata Nabi, orang Islam sejati adalah orang Islam yang bisa menyelamatkan orang Islam lain dari kata-katanya maupun dari perbuatannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dari kehidupannya. Ini berat, Pak. Kenapa? Sekeliling kita ini kan kita dirangsang oleh lingkungan kita untuk menjadi orang yang tidak baik. Buka handphone, apa yang nampak? Baca bagus-bagus, tahu-tahu ada iklan yang sampai tul mana? Aneh-aneh semua muncul. Ya, sampai keluar lingkungan pergaulan kita. Ya. Maka untuk meminimalisir itu, pentingnya kita untuk saling mengingatkan, saling menasehati, tidak boleh anti nasihat. Ya. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, itu terkait dengan pribadi kita sebagai seorang muslim. Ya, terkait dengan pribadi kita sebagai seorang muslim. Nah, kita pun sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan bagaimana keberlanjutan iman, akidah, tauhid, dan agama anak-anak kita, baik anak biologis ataupun anak ideologis. Anak-anak kita secara langsung karena anak kita kandung, ataupun anak-anak dalam pengertian orang-orang yang berada dalam lingkup tanggung jawab kita, mungkin murid kita, mungkin santri kita, dan sejenisnya. Jadi kita tidak boleh hanya memperhatikan bagaimana saya ini selamat. Maka saya agak tersinggung ketika ada masjid yang membuat tulisan besar-besaran, anak kecil jangan diajak ke masjid untuk sholat. Itu pas takmirnya itu salah makan itu. Iya. Kalau anak kecil yang usianya di bawah 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tidak diajak ke masjid, maka dia tidak akan pernah tahu tentang hawa, suasana, kebiasaan, bau masjid itu bagaimana. Menjadi asing baginya, Pak. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi kita sebagai orang-orang beriman. Siapa yang akan melanjutkan kita? Ya, makanya kalau kajian-kajian seperti itu ada anak kecil lari-lari, nggak apa-apa, Pak. Itu pertanda masjid itu punya masa depan. Kalau yang diisi tua-tua sama kayak Kang Heru gini ya wes, sebentar lagi maghrib, wassalamualaikum, selesai. Iya toh? Kalau usia jenengan-jenengan ke masjid ini wajar, Bu. Kenapa? Sebentar lagi game over. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini diajak ke masjid, senang ke masjid. Kenapa kamu ke masjid Baitul Arqam? Kajian ada jajannya. Alhamdulillah. Siapkan jajan, Pak. Supaya dia senang. Takmir ujungnya nih, Pak. Jangan jadi petinju takmir. Takmir jadi petinju itu loh uangnya orang. Kok disimpan-simpan aja. Jangan. Belikan jajan, belikan permen, ya, belikan kue, kasihkan minum yang enak. Biar dia bisa ngajak temannya, ayo besok maghrib di Baitul Arqam aja. Kenapa? Ada jajannya. Ustadz, waktu sholat dia rame, itu tinggal manajemennya, di pola. Orang dewasa, anak kecil, orang dewasa, anak kecil, terus aman, Pak. Tapi kalau dewasa, anak kecil semua di belakang, wes, wassalamualaikum itu. Nah itu. Nah orang tua harus sabar itu, ya. Jangan merasa terganggu, dinikmati saja. Pertanyaannya, kalau jenengan sholat sendiri, pertanyaannya, dasarnya, apa jenengan khusyuk? Angkat tangan. Loh, nggak ada angkat tangan. Allahu Akbar, enggak ingat apa-apa, betul Bu? Angkat tangan Bu. Loh, nggak usah nih. Bu mana saya ngomong? Ya. Itu manusiawi, Pak, manusiawi. Ya, ada yang sok kayak khusyuk gitu. Saya tuh nggak bisa khusyuk kalau ada anak kecil yang ramai di masjid. Ya, on level Ali aja dites sama Nabi nggak khusyuk. Ya,
lomba sholat khusyuk, hadiahnya apa? Serban. Tes sama Nabi nggak lulus, level Ali, level Jufri, tambah nemen Pak. Maka Bapak Ibu, penting bagi kita untuk selain keselamatan kita pun harus menyiapkan generasi yang akan melanjutkan misi tauhid Allah agar mereka juga selamat. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mengawal iman, akidah dan agama mereka. Ini seperti yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Insya Allah ini sudah sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya ulang sebagai pelajaran tambahan buat kita. Ini kisahnya tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu Bapak Ibu, cucu Nabi Ibrahim dari garis Ishak. Ya. Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Yunus. Terakhirnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau cucu Nabi Ibrahim dari garis Ismail yang menjadi nabi itu hanya Muhammad. Setelah itu nggak ada. Ya. Tapi kalau dari garis Ishak itu jadi nabi semua itu. Nah, termasuk ini. Dan sekarang di Palestina itu. Yahudi itu. Itu dari garis Ishak. Jadi sebenarnya Palestina sama Yahudi itu satu kakek. Tapi beda selera. Nah, itu. Ya. Nah, Allah menceritakan tentang kegalauan, tentang kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam yang sudah usia lanjut, Pak. Dia khawatir jangan-jangan anak-anak saya nanti, cucu-cucu saya nanti, generasi setelah saya nanti itu tidak bisa melanjutkan misi risalah kenabian saya. Sederhananya Bapak Ibu, jangan-jangan anak saya ini kalau saya sudah mati, mereka sudah tidak bisa beriman kepada Allah lagi. Ini kekhawatiran orang tua yang tajam cara berpikirnya, tidak hanya bagaimana mendapatkan kejayaan, kesuksesan hidup di dunia, tapi lebih dari itu. Dan inilah Bapak Ibu yang harus kita bangun sebagai orang tua masa kini. Sekalipun jumlahnya sedikit nggak apa-apa. Kita harus menjadi orang tua yang sedikit, jangan menjadi orang tua yang pada umumnya, tapi jadilah orang tua yang pada khususnya, sedikit. Kenapa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Sebulan yang lalu ada teman kantor, teman di rumah Tafid yang WA, Ustadz, SMP Muhammadiyah 7 masih terima murid? Masih. Ini ada kakak beradik kembar mau masuk, monggo. Besok ke SMP saja, temui Ustadz Imam Safari, bilangnya dari Ustadz Jufri. Besok saya WA lagi, gimana rencana daftar di SMP Muhammadiyah 7? Enggak jadi. Anaknya enggak mau. Ibunya mau, anaknya enggak mau. Apa alasan anaknya? Saya mau masuk negeri tertutup, tidak bisa karena zona. Saya mau sekolah di sekolah swasta mana saja, yang penting jangan sekolah agama. Bayangkan Pak Bu, anak SMP sudah bisa ngatur mamanya, padahal dia makan masih minta orang tua. Uang jajan tuh masih minta orang tua, uang pulsa tuh masih minta orang tua. Tapi dia sudah bisa ngatur ibunya. Ibunya berkeinginan anaknya masuk SMP Muhammadiyah supaya pintar ngaji, tertib sholatnya, bagus akhlaknya. Anaknya nggak mau. Saya tanya, terus masuk di mana? Masuk di SMP ini. Masya Allah. Saya tanya lagi, terus siapa yang rambut ngajinya? Nah itu nggak tahu Ustaz. Bayangkan Pak. Anak kita yang kecil kita besarkan, yang kita suapi, yang kencingi kita, sudah usia SMP loh, bisa ngatur kita sebagai orang tua. Bayangkan itu. Hati-hati Bu. Nah, sambungnya apa? Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Ketika
tahukah kamu, lihatkah kamu, apakah kamu menjadi saksi ketika Nabi Yakub alaihissalam itu sudah nampak tanda-tanda kematiannya. Itu qala li bani, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Ini nasihat Nabi Yakub supaya anak yang tadi itu nggak muncul, Pak, Bu. Nabi Yakub berkata kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau kakekmu, bapakmu ini sudah mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan, ma ta'buduna, apa yang akan kamu sembah? Min ba'di, setelah kematianku. Kekhawatiran seorang ayah sebagai penanggung jawab dalam keluarga terhadap masa depan iman anak cucunya, Pak. Bukan masa depan perusahaannya, bukan masa depan kuliahnya, bukan masa depan kamu nanti kalau kuliah di sini nanti kamu kerja jadi apa, gaji berapa, bukan. Tapi masa depan iman anak-anaknya. Kira-kira zaman sekarang orang tua kita seperti apa, Pak? Masih nasihatnya tahu terbalik, Pak. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalanku, atau ma ta'kuluna min ba'di, kamu makan apa nak kalau bapakmu ini sudah mati? Kira-kira yang mana, Bu? Ibu dulu. Bu, yang ma ta'buduna apa ma ta'kuluna? Yang sholat apa makan, Bu? Oh, dua-dua. Pak, yang mana, Pak? Dalam dua-duanya. Nah, di mix. Nah, di mix itu. Ya. Nah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kekhawatiran orang tua ini yang normal, Pak. Khawatir. Ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah? Apakah kamu masih Islam? Apa kamu masih bertauhid? Apa kamu masih beriman? Apa kamu masih tahu suasana masjid Baitul Arqam itu? Ataukah mungkin hanya datang ke masjid ketika hari Jumat, itu pun setelah khotib naik mimbar dan duduknya di tempat yang paling belakang, cari sandaran lagi di bawah AC. Waduh. Ataukah mungkin yang lebih parah, datang ke tempat sholat ketika setahun 2 kali, Idul Fitri atau Idul Adha. Ada ya yang datang ke masjid itu, Pak, Bu, ketika Idul Kurban, setelah sholat bawa pisau. Kenapa? Panitia kurban. Sholat tak, puasa tak, kurban yes. Ada itu, Pak. Jadi, Pak, hati-hati. Maka penting bagi kita mungkin suatu waktu ketika ngomong santai sama anak-anak, nah, Bapak sudah usia tua, Bapak titip satu ya, tolong jaga sholat. Ibu-ibu ketika anaknya di luar rumah, kuliah, di perjalanan, telepon, nak, di mana kamu? Ini sudah duhur, sholat dulu dah. Ya, Mak, saya lagi rapat. Di apa skor dulu rapatnya, sholat dulu. Ada, kamu di mana? Sudah maghrib, masih sini, Mak. Hati-hati, nak, sholat dulu, nak. Nanti pulang ke rumah, belum tentu kamu sampai di rumah, nak, sholat dulu. Seandainya kamu selesai sholat, pulang ke rumah kecelakaan mati, kamu sudah mati, benar. Tapi kalau sudah selesai waktu sholat, kamu nekat pulang, di jalan ada apa-apa, kamu mati kafir. Nah, kenapa? Udah waktu sholat. Ini penting, Bu, kita ingatkan itu. Sholat mati itu direkamkan ke anak-anak kita, Pak. Jangan dianggap tabu, Bu. Bahasa mati itu bahasa nasihat. Bahasa nasihat itu. Nah, ingat sholat supaya matimu sukses. Nah, ingat sholat supaya hidupmu sukses. Nah, ingat sholat mati, sebentar kita akan mati. Ingat sholat. Nah, penting itu, Bu. Mati jangan dianggap sebagai kata-kata tabu. Kenapa? Itu konsep Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang baik amalnya.
Mata buduna min ba'di, wahai anak cucuku, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Karena Nabi Yakub ini orang tua yang ideal, anak-anaknya betul-betul imannya, maka anak-anaknya langsung menjawab. Qalu, cucu-cucunya anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kami pun akan menyembah Tuhan bapa-bapamu. Siapa? Tuhannya Ibrahim. Siapa? Allah. Tuhannya Ismail. Siapa? Allah. Tuhannya Ishak. Siapa? Allah. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami bersaksi kami ini orang muslim. Jawaban luar biasa dari siapa? Siapa yang jawab ini, Bu? Anak cucunya Nabi Yakub. Mantap jawabannya. Anak kita nasihati, nak sholat ya nak, ngerti pas, selawat ngerti pas, sampai cerewet ya. Ya Bu. Ya Allah. Kadang-kadang orang tua kalah. Kayak tadi itu loh. Mak, saya mau sekolah mak, tapi nggak mau sekolah agama. Ini kan sama ini, sama itu. Orang beriman tuh selalu ingat mati. Ya, ingat mati. Jadi kalau anak kita sudah mengatakan, insya Allah saya akan menjadi orang Islam sampai mati. Mantap Pak. Mati sampai tenang. Setiap hari minimal 5 kali sampai akan dapat kiriman kebaikan dari doa anak-anak jenengan. Setiap selesai salat, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai yang akan senyum di alam barzah nanti. Kenapa? Jerih payah jenengan untuk menguatirkan iman anak-anak jenengan betul-betul diperhatikan oleh anak-anak. Papa saya sudah mati deh, papa saya dulu begini-begini, saya doakan Allahumma ighfirli wa berziarah kubur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Dia bisa. Kenapa? Orang tuanya ketika di dunia mikir keberlanjutan iman anak-anaknya. Bukan mikir tentang bagaimana isi perut, Pak. Isi perut itu, Pak, penting. Makan itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Kenapa banyak orang yang lebih mementingkan dunia kemudian melupakan agama? Karena dunia nampak, agama tidak nampak, Pak. Duit nampak, pahala nggak nampak. Dan orang belum butuh pahala. Kenapa? Seakan-akan duit itu bisa menjadi solusi dari semua masalah. Sehingga orang lebih serius untuk cari duit. Bapak lihat orang kalau mau cari duit, Pak. Pakaiannya necis, sepatu mengkilap, jas-jasan. Salat asal-asalan, Pak, maaf Pak. Ada yang satu mengkhawatirkan Pak ketika salat. Pak, orangnya besar, gemuk, pakai kaos segini, Pak. Pas mau ruku, Pak, terancam, Pak. Waduh, ini bahaya ini. Sujud, Masya Allah. Asal-asalan berpakaian itu. Sementara untuk dunia, ke kantor, Pak, baju, celana, cos, menghadap manusia, sopannya minta ampun. Menghadap Allah, kaos oblong, gambarnya apa? Persebaya mangap. Ada tulisan di belakang ini, diam, menakutkan, bergerak, mematikan. Sinten? Wong gendeng. Ya kan? Diam, menakutkan, bergerak, mematikan. Sinten, Pak? Ya wong gendeng, Pak. Ruku, Allahu Akbar. Terancam, Pak. Ini naik. Kelihatan. Sujud. Kotak infannya dimasukkan, Pak. Tak, masuk itu. Makanya Quran mengatakan khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Berpakaianlah yang terbaik setiap ke masjid. Banyak saya beri contoh, pakai jas. Ya. Beri contoh. Ya. Mau kemana, Pak? Masjid jas-jasan, apa salahnya? Kan begitu. Nah, gitu. Ya, jubah nggak apa-apa. Masalah nggak sana jubah gitu. Ya, Bu ya. Bu, ke masjid pakai pakaian yang paling bagus, Bu ya. Ya. Jangan pakaian di pasar dipakai ke masjid, Bu. Ya. Nanti tangga sebelah bisa semaput itu. Ya. Pastikan anak-anak kita baik imannya. Baik imannya. Seandainya kita di rumah tidak punya cukup waktu untuk mengawal iman anak-anak kita,
Sering-sering saya sampaikan, titiplah pendidikan anak kita tuh di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang jelas Islamnya. Ya, kalau saya bicara Sekolah Muhammadiyah ya titip ya, TK-nya Aisyah, SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah. Doktrin. Nah, Bapak tidak punya apa-apa. Bapak hanya ingin agama mau baik. Mau ya? Sekolah di Muhammadiyah. Dalam? Mahal karena jenengan nggak ngomong. Soal biaya bisa didiskusikan. Yang kedua, kita yang punya anak ketika sekolah ke sekolah Muhammadiyah itu jangan berpikir saya bayar. Nanti semangat hidupnya nggak ada, Pak. Pak, titip infak, Pak. Infak. Saya ini guru SD Muhammadiyah. Ya, Pak Heru tahu berapa gaji guru Muhammadiyah itu? Insya Allah 4,5. Tanggal 4 atau tanggal 5 sudah koma. Tapi masih bisa hidup. Maaf. Anak saya TK-nya Aisyah, SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah, hatta kuliah di Muhammadiyah. Bayar, ada infaknya, Pak. Saya ngomong ke anak saya ngomong, "Bi, saya tes negeri, enggak usah. Di Muhammadiyah aja." Apa? Supaya Abi bisa infak. Karena semangatnya infak, Pak, dipermudah oleh Allah. Dipermudah oleh Allah. Oh, semangatnya infak kok. Yang istilah saya itu terima kasih. Terima, jangan terima simpan, Pak. Nah, itu. Ya. Pastikan anak kita tuh sekolah di sekolah yang betul-betul bagaimana tidak hanya mencerdaskan kepala. Sekarang Pak, kalau ingin anak pintar Pak, Masya Allah Pak, anak-anak kita sekarang Pak, pintar-pintar, lebih pintar daripada kita orang tua. Kenapa? Anak-anak pegang ini Pak, apa saja bisa dibuka. Pengetahuan kadang-kadang pengetahuan anak kita tuh lebih tinggi ketimbang kita. Saya kadang-kadang nggak tahu nih, Mbak, ini gimana Mbak caranya? Alah, Abi jadul. Betul-betul saya jadul. Saya sering ngomong, nah, untuk ilmu mungkin kamu pintar, tapi pengalaman masih menang Abi. Ada apa? Orang tua punya pengalaman, tapi ilmu mungkin anak kita lebih pintar. Kenapa? Anak kita sekarang gampang mengakses segala informasi. Dulu kita ketika sekolah mau tahu tentang apa harus beli buku. Baca dulu itu. Sekarang tinggal yang penting ketahuan langsung. Nah, maka yang perlu kita fokus apa? Bagaimana betul-betul kita fokus memperhatikan bagaimana kebaikan anak dalam hal melakukan membiasakan budaya-budaya yang menjadi bagian dari ajaran agama kita. Salatnya, memang kita nggak boleh berhenti Bu, salat itu. Ingatkan anak kita. Anak saya itu sudah mahasiswa Bu, tapi saya masih bangunkan. Jam 3:30, bangun Mbak, bangun. Memang gak enak, tapi itu tugas kita Pak. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau anak kita sudah masuk pondok itu kemudian semuanya beres, tidak. Tidak semudah itu. Ya. Ada tanggung jawab orang tua, ingatkan. Itu. Wah, anak saya sudah mau wes enak ya Ustaz sampai belum tentu. Ya, tetap harus namanya fadzakir, diingatkan orang tua harus fadzakir, ingatkan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu ya. Habis. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, tambahan sedikit. Nah, tanggung jawab untuk memperhatikan iman anak-anak kita ini adalah tanggung jawab setiap kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena maaf, kita ini sudah berada pada usia sisa. Pastikan anak-anak kita itu imannya benar. Jangan sampai karena kelalaian kita lalu ada pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah nanti. Maka Al-Quran jauh-jauh hari mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga kita? Ya, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, yo mantu kita. Ingatkan supaya mereka terselamatkan. Demikian Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, nasihat sekaligus motivasi untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.